Ini anggap posisi. Ini ilustrasi aja ya. Saya sebagai Tuhan dan ini sebagai manusia, utusan, dan ini manusia juga yang hidup di bumi ini. Iya. Terkadang di dalam dunia ini kita tidak mengerti posisi kita sebenarnya di hadapan Tuhan ini. Kita main hidup sajalah apa yang Tuhan firmankan, tapi kita tidak tahu posisi kita di mana sekarang nih. Nah, saya mau ilustrasikan hari ini. Saya tadi apa? Tuhan. Dan ini? Ya manusia diutus, ini manusia yang sudah disuci kuduskan dan sudah ditebus dosanya. Dan dia sudah paham betul posisinya dia di antara hari ini. Dan ini manusia yang masih seringkali sudah tahu firman Tuhan, masa bodoh. Lakukan saja dulu. Ini kita hari Minggu bisa pengampunan dosa. Iya, ini satu nih. Maki dulu, maki saja. Sebentar juga di depan gereja atau ada Pak Gembala, tutup dulu, manis-manis dulu kah, gitu. Ya. Tapi ini sama-sama sebenarnya ini manusia dua. Tapi yang membedakan adalah ini satu. Dia sudah mengerti betul posisinya. Dia di perantara. Sekarang dia posisi di mana? Perantara. Dia dengan Tuhan. Dan dia dengan manusia yang suka lupa diri, suka buat dosa. Ini ilustrasi, patahkan dalam nama ilustrasi saya. Bukan. Jadi manusia, ingat baik, sekarang yang hadir di tempat ini adalah posisinya di sini. Di sini. Bukan lagi kita yang di sini, oke? Bukan lagi kita di sini. Jadi kita sudah di perantara. Waktu dia berbuat dosa, apa yang kamu katakan, Ata? Iya, nice. Silakan duduk. Oke, yang saya gambarkan tadi ini sangat jelas. Status kita, posisi kita saat ini sebagai perantara. Sebagai perantara. Kamu bukan lagi yang di orang ketiga ini. Berbuat dosa sajalah. Nanti pulang gereja, tutup gereja ini kita bisa ini lagi. Kita bisa buat dosa lagi. Sekarang baik-baik dulu. Tapi tidak. Sekarang posisi kita di perantara. Amin. Waktu dunia ini berdosa, waktu yang ngapu melakukan kejahatan, kamu harus datang kepada Tuhan, meminta ampun, meminta belas kasihan. Sudah mengerti, paham posisi kita hari ini? Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, boleh saya tanya kah? Boleh? Oke. Siapa Yesus bagimu? Kencang dong. Juru selamat. Apalagi? Penolong. Ada lagi? Siapa Yesus bagimu? Ayo Sili. Siapa Yesus bagimu? Sebagai Bapa. Ada, yuk. Sebagai teman curhat. Ada lagi? Sebagai sahabat. Ya. Semua benar yang dikatakan. Tapi bagi saya hari ini karena saya memberi tema selangkah lebih maju di dalam Tuhan. Jadi saya mau Yesus itu sebagai Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita bilang dia sebagai penolong, kalau kita bilang dia sebagai orang yang setia, terkadang orang Israel juga melakukan ini. Oh dia baik, dia setia, dia penolong. Makanya di perjalanan setelah keluar dari tanah Mesir di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Orang-orang Israel mengeluh, mengeluh.
tidak makan daging, mereka mengeluh. Lebih baik kami di Mesir makan daging, kirimkan kami dong daging. Akhirnya apa yang Tuhan kasih? Iya, Tuhan kirimkan dari langit, dari surga. Orang minta roti, dikasih tidak? Dikasih, di padang gurun, mengeluh. Tapi hari ini saya mau. Yesus adalah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap katakan Dia sebagai Tuhan. Amin. Sekalipun apa yang kita impikan belum terjadi, yang kita rindukan selama ini belum terjadi, belum kita gapai, tetap Dia Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ada satu pribadi orang Israel yang hebat yang saya mau bahas malam ini. Kira-kira ada yang tahu? Namanya Yosua. Ini Yosua ini. Mari kita buka di dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Semua sudah dapat? Ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang 8. Saya baca ayat pertama, teman-teman ayat kedua, dan kita baca bersaut-sautan ya. Mari kita baca. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, amin buat pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang saya tekankan lagi di ayat yang ke-8. Disimak baik-baik ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Kenapa? Waktu saya membaca
uh, dari pasal pertama ini, pikiran saya seperti menghayal, membawa kembali flashback waktu Yosua bersama-sama dengan Musa, di mana Yosua ini adalah seorang suruhan, abdi Musa, adalah orang suruhan Musa. Dimanapun Musa berada, situ Yosua ada. Dan Yosua ini selalu menjaga kemah. Dan yang saya ingat, dia adalah salah satu dari 12 pengintai itu. Dan yang masuk di tanah perjanjian dari segala generasinya adalah siapa? Yosua dan Kaleb. Bayangin, waktu ketika dia masuk di tanah Kanaan, apa yang menjadi bayangannya? Itu pasti merasa nikmat, karena inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji bukan sekedar janji, tetapi jadi kenyataan. Yosua, kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua sendiri. Bayangin, saking hebatnya Yosua. Dan Yosua artinya adalah Yahweh menyelamatkan. Arti Yosua itu sendiri. Inilah Yosua yang muda ini bisa meraih impian apa yang dijanjikan oleh Tuhan, mengawal impian apa yang dijanjikan Tuhan. Itulah saya mau kasih tema ini, selangkah lebih maju di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa meraih? Itu di ayat yang ke-8 tadi, rahasianya merenungkan firman itu siang dan malam. Masihkah kita merenungkan firman itu siang dan malam? Saya mengingat anak dan istri saya tiap malam mengajak istri saya juga mengajak untuk baca firman Tuhan sebelum berdoa, sebelum tidur. Bagaimana dengan kita? Hai pemuda-pemuda, masihkah engkau merenungkan firman itu siang dan malam? Kalau mau berhasil, ini rahasianya pemuda. Kalau mau berhasil, rahasianya ini, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan jangan lupa setia. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seberapapun kita yang ada di tempat ini yang dipikiran Yosua. Lihat saya di sini. Lihat, look at me, asik. Masih bersama dengan saya? Ini yang saya lihat ini, walaupun kita seberapa, ini saya sama sepikiran dengan Yosua. Kalau Musa mengutus pengintai berapa orang? 12 orang. Yosua mengutus pengintai berapa orang? Berapa orang? Hah? 10? Wow, kebanyakan. Hanya 2 orang. Hei, kamu pemuda, kamu belajar dari Pak Jip. Kalau Pak Jip mengutus 12 orang, kamu cuma mengutus 2 orang. Kamu sudah goncangkan ngapu, bro. Because with Jesus you can do it. Amin. Kecampur-campur dulu lah bahasa Inggris saya. Iya, walaupun patah-patah lah ya. Jangan terlalu serius, pakai bahasa Sumba sekali-sekali. Saya juga mau ngomong bahasa Sumba, Kak. Umbu-rambu, ama ina, iya. Ya kata pelaku ya naina, na pulong iya na. Hai. May kumade ama tanah, ina tanah. Ya. Hei, perhatikan baik-baik ini. Yosua. Musa mengutus 12 orang.
Tapi Yosua dia utus 2 orang saja guys. Kenapa dia begitu yakin? Dia yakin kebenaran firman Tuhan itu dia akan capai. Tuhan menyertai dia. Dan apa yang terjadi? 2 orang itu, mereka membawa berita yang benar. Dia sudah belajar pengalaman lah sebelum-sebelumnya Yosua ini. 40 tahun bersama-sama dengan Musa, dengan orang-orang Israel yang keras kepala. Yang suka apa tadi itu? Om Adi? Yang suka mengeluh. Itu Musa itu lihat-lihat mereka, dia tanda ini lipus ini. Dijadi. Musa waktu itu kalau ada di panggung, dijadiin. Ini mangsa ular ini. Kalau sudah mulai mengeluh, dijadi ini. Amin. Mulai hari ini jangan mengeluh ya. Mulai hari ini jangan mengeluh. Seberapa kita ini mendapatkan spirit dari Yosua, spirit daripada Kristus. Amin. Seberapapun yang hadir di tempat ini, pemuda, renungkan firman itu siang dan malam. Lihat perjalanan Yosua setelah Musa meninggal. Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan visinya Tuhan, untuk menghantarkan orang Israel ini ke tanah perjanjian. Dan itu tidak gampang. Dia harus melewati kota demi kota, kerajaan demi kerajaan, raja demi raja yang dia harus taklukkan. Dia bukan hanya sekedar say hello lalu masuk di Kanaan, bukan. Melalui perang. Lihat, waktu Yosua taat mengirim utusan 2 orang, Yeriko, lihat, tembok Yeriko hancur. Hanya karena dia mengikuti perintah Tuhan. Hanya keliling 1 hari 1 kali. Kelilingi tembok Yeriko. Tiap hari 1 kali. Hari ke-7. Berapa kali? 7 kali. Dia sudah mantap dia. 7 kali bersorak-sorai. Langsung hancur tembok rata. Tembok Yeriko. Lalu memenangi perang itu. Kuncinya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan mengeluh supaya kamu masuk di tanah perjanjian, supaya kita melangkah lebih maju di dalam Tuhan. Mulai malam ini, seberapa kita yang hadir, kamu ada orang-orang yang luar biasa. Amin. Jangan mengeluh, tapi renungkan firman itu siang dan malam. Tuhan adalah penyelamat. Amin. Tuhan penyedia. Tuhan penyembuh. Dia akan menyediakan bagimu. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita di padang gurun saat ini yang mengeluh? Mulai hari ini kita menjadi orang-orang yang hebat. Kita setia mengawal impian Tuhan. Yosua setelah memenangkan semua pertarungan raja demi raja, ada 30 ditulis dalam kitab, ada 31 raja yang dia kalahkan. Dan Yosua membagi-bagi tanah di Kanaan itu untuk keturunan Israel. Setelah memenangkan pertarungan. Dan Yosua meninggal di umur 110 tahun. Dia meninggalkan legasi yang luar biasa sampai pada pencapaian. Inilah kita pemimpin pemuda. Kunci 1 saja. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam.
Saya terlalu percaya dalam hidup saya dan keluarga, saya terlalu percaya. Apa yang kami impikan pasti itu terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi seperti Yosua mengawal impian Tuhan, demikian juga kami mau mengawal impian Tuhan. Yosua mendapatkan perintah, janji, dan perlindungan dan kemenangan. Demikian juga hal ini. Kita pasti dapat janji. Perintah. Apa perintah Tuhan? Apa panggilan kita hari ini? Siapa yang tahu panggilannya di sini? Angkat tangan. Kalau Kak Adi mungkin sudah tahu dengan Cenike. Panggilannya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Panggilannya sebagai pemain musik. Lakukan itu bro untuk kemuliaan Tuhan. Waktu satu kali petikan itu. Spirit of the Lord itu langsung. Satu kali petikan. Apalagi kalau benar-benar dari hati yang tulus untuk menghadap Tuhan. Saya yakin. Satu kali gini orang sudah berasa. That's it. Roh Kudus pasti langsung. Saya yakin kalau dari dalam hati. Saya terlalu percaya. Bahkan hidupmu waktu di luar saja. Saya melihat sendiri teman-teman. Waktu saya di luar saja. Saya yakinkan hati saya. Mulai malam ini. Kita juga yakinkan hati kita hari ini. Posisi kita di sekarang. Perantara. Seperti Yosua. Dia mengerti betul siapa dia. Dia pengawal Tuhan. Abdi Tuhan. Untuk melakukan. Menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan. Kemudian demikian juga kita hari ini. Ayo. Kita sama-sama mengawal impian Tuhan. Temukan panggilanmu dimanapun. Sebagai pengajar sekolah minggu kah, singer kah, lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Apapun yang kamu butuhkan hari ini untuk menggapai cita-citamu, menggapai impian Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Dia yang berjanji, dia yang menyuruh, dia juga yang mencukupi. Amin.